Bule berinisial HBT, 37 tahun, diamankan polisi di salah satu villa di Seminyak, tempat ia tinggal selama 7 bulan di Bali. Dari beberapa laporan yang diterima pihak kepolisian, tersangka tidak hanya melakukan tindakan kekerasan di tempat umum, tetapi juga melakukan pengerusakan villa tempat ia menginap. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti, berupa satu buah pisau dapur yang digunakan untuk mengancam karyawan villa, dan pakaian yang digunakan saat melakukan penganiayaan di Jalan Imam Bonjol, Denpasar. Rencananya pihak kepolisian akan melakukan tes kejiwaan pelaku yang diduga mengalami depresi. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Erlang Purbaya, ini dia Cakrawala selengkapnya. Ribuan warga Bengkulu berdesakan untuk mendapatkan 1 kilogram ikan bandeng yang dibagikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu. Aksi berebutan dan saling dorong tak terelakkan. Warga mengacuhkan imbauan petugas untuk mengantri secara tertib. Kericuhan pun terjadi. Ratusan emak-emak memaksa masuk dan menerobos pintu masuk menuju lokasi. Panitia yang kewalahan dengan situasi tersebut memutuskan untuk menghentikan pembagian ikan. Namun keputusan ini justru memancing emosi warga. Mereka yang belum kebagian melempari panitia. Satu orang yang dianggap provokator ditangkap. Kericuhan tak berlangsung lama, petugas bisa meredakan situasi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu menyiapkan 3 ton ikan bandeng yang akan dibagikan secara gratis kepada warga, menyambut Hari Raya Idul Adha. Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang Senin kemarin. Usai sholat, Jokowi menyerahkan sapi berbobot 1,25 ton kepada takmir Masjid Baitur Rahman, Semarang. Melaksanakan sholat Idul Adha di Hambalang, Jawa Barat, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyerahkan puluhan ekor sapi untuk dibagikan ke masyarakat. Prabowo juga menjadikan momen Idul Adha tahun ini untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat dan seluruh karyawan. Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan sholat Idul Adha yang dimulai pukul 7 pagi di Masjid Nurul Waton, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sholat Idul Adha dilakukan secara tertutup tanpa awak media karena pada momen ibadah ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Prabowo dapat menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekitar dan para karyawan. Usai menunaikan sholat Idul Adha, Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini menyempatkan diri untuk menyapa dan berfoto bersama warga. Tahun ini Prabowo berkurban 145 ekor sapi. 89 diantaranya telah diberikan kepada ormas Islam, ulama, dan pondok pesantren. Prabowo juga menyerahkan 38 ekor sapi untuk disembelih dan diserahkan kepada warga di Desa Bojongkoneng dan Desa Cijayanti. Sapi kurban yang akan dibagikan antara lain sapi jenis limusin dan sapi lokal yang rata-rata memiliki bobot 800 kg.
Prabowo Subianto berharap di Idul Adha dapat lebih memaknai dan mensyukuri dengan meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sejumlah tokoh nasional melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah bersama keluarga di tengah-tengah masyarakat. Mereka juga menyerahkan hewan kurban untuk dapat berbagi bersama masyarakat di Hari Raya Kurban. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Babul Khairot, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anies berjalan kaki bersama keluarga menuju masjid. Anies mendorong kursi roda ibundanya Alia Rashid, di sebelahnya tampak istrinya Ferry Farhati dan ketiga putra dan menantunya. Anies Baswedan berkurban sapi di Masjid Babul Khairot, Kuningan, dan Yogyakarta. Kami sekeluarga baru saja menyelesaikan sholat Idul Adha bersama-sama di Masjid Babul Khairot di Lebak Bulus bersama dengan warga di sini, dan kita semua mendoakan supaya saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji, mereka semua diberikan kesehatan, dimudahkan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji, dan insya Allah kembali dalam keadaan haji mabrur. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Salman, Wedo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Ganjar berangkat ke masjid bersama istri, anak, dan keluarga dekatnya. Ini merupakan kali pertama Ganjar melaksanakan sholat Idul Adha di kampung tersebut sejak resmi menjadi warga Sleman. Ganjar menyumbangkan 1 ekor sapi untuk kurban dan dagingnya akan dibagikan untuk warga sekitar. Iya, tentu saja sesuatu yang menarik karena buat saya ini Idul Adha pertama ketika tinggal di Jogja dan bisa sholat dengan warga, dengan Pak Yai, dan kita bersama-sama insya Allah nanti menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, dan selamat ya kepada seluruh umat Islam yang merayakan Idul Adha. Semoga kita selalu belajar dari sejarah. Ya pemirsa, ini ada sejumlah kejadian unik dan lucu seputar hewan kurban. Contohnya di Klaten, Jawa Tengah. Sapi dengan bobot 7 kuintal terlepas saat akan disembelih. Sementara di Cirebon, sapi kurban lepas dan masuk ke dalam selokan. Sedangkan di Banjarnegara, seekor sapi masuk sumur sedalam 10 meter. Sejumlah warga mengepung dan berusaha menangkap seekor sapi kurban berbobot 7 kuintal yang terlepas saat hendak disembelih di Desa Kotesan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin pagi. Awalnya sapi hendak dibawa ke tempat penyembelihan di masjid setempat. Belum sampai di lokasi, sapi tiba-tiba mengamuk dan lari. Sapi baru bisa dievakuasi setelah petugas pemadam kebakaran atau damkar terjun ke lokasi. Proses evakuasi berlangsung sekitar 1 jam. Seekor sapi yang akan disembelih mengamuk dan menyeret sejumlah warga. Jumlah warga berusaha memegang tali kekang namun ikut terseret. Peristiwa ini terjadi di perumahan Sudirman Hill, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun sejumlah warga mengalami luka lecet setelah terseret sapi. Seekor sapi kurban di Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu siang terjebak di saluran air pemukiman usai terlepas saat akan diproses pemotongan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran harus menggunakan bantuan alat katrol. Sontak, peristiwa tersebut menjadi tontonan warga setempat selama 4 jam. Namun saat dipindahkan, sapi tersebut nyaris kabur dan lepas ke kerumunan warga. Beruntung, sapi dapat dikendalikan. Di Banjar, Jawa Tengah, seekor sapi kurban terperosok masuk ke dalam sumur sedalam 10 meter saat diturunkan dari mobil. Ukuran sapi yang cukup besar serta lubang sumur yang sempit membuat evakuasi yang dilakukan tim damkar, relawan, dan warga terkendala. Dengan menggunakan tali, proses evakuasi sapi memakan waktu hingga 2 jam. Usai berhasil dievakuasi, sapi langsung disembelih oleh pemilik. Ya, momen Hari Raya Idul Adha membawa berkah bagi perajin pengangan sate di Klaten, Jawa Tengah. Dibandingkan hari biasa, pesanan meningkat sekitar 30%. Bahkan Tasikmalaya, Jawa Barat, pedagang sate kebanjiran order.
Inilah aktivitas perajin panggangan sate di Desa Jambu Kidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Menjelang Idul Adha, perajin panggangan sate banjir pesanan. Dibanding hari biasa, pesanan meningkat sekitar 30%. Tingginya permintaan membuat mereka kewalahan karena keterbatasan bahan baku seng yang didatangkan dari luar daerah. Panggangan sate dijual dengan harga bervariasi, antara Rp8.000 sampai Rp9.500 per biji. Ini saya membuat garangan sate atau panggangan sate Jawanya. Biasanya orderannya itu kalau bulan mau besar atau Idul Adha itu permintaan banyak. Tapi kan ini terkendala bahan dari pabriknya, maka ini permintaan banyak tapi tidak bisa memenuhi permintaan dari sales. Biasanya itu per hari, kalau hari biasa itu paling 60 biasa. Tapi kalau hari gini kalau bisa buat 80 sekali jadi bisa diambil sales-sales gitu. Jelang Hari Raya Idul Adha, produsen tusuk sate di Tasikmalaya, Jawa Barat juga kebanjiran orderan. Seperti yang dirasakan seorang produsen tusuk sate musiman, Karto Widodo, warga Kampung Panunggalan, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, mengalami peningkatan permintaan tusuk sate yang tentunya membawa keuntungan berlipat. Namun yang jadi masalahnya, industri tusuk sate yang semuanya menggunakan mesin, standar produksi perharinya tidak bisa menyuplai ke pasar melebihi kemampuan produksinya. Rata-rata per hari bisa mencapai 2 kuintal sampai 3 kuintal. Jika dijumlahkan, bersihnya bisa mencapai sekitar 6 ton per bulan. Berkat ketekunannya, usaha tusuk sate yang dibangun sejak 2011 silam tersebut bisa bertahan hingga saat ini. Produksi itu udah musiman per tahun, setiap Idul Adha pasti yang namanya order. Ya intinya nggak ketahan, naiknya persentasenya tinggi sekali. Iya. Cuman yang jadi masalahnya kan kalau industri tusuk sate ini itu kan semuanya pakai mesin kan. Jadi ada standar produksi perharinya. Kita nggak bisa suplai pasar lebih dari yang kemampuan produksi. Karto menjual tusuk sate per kilogramnya sebesar Rp15 hingga Rp18.000. Ya pemirsa, di momen libur panjang kali ini menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga sambil keliling menggunakan ATV di Desa Wisata Patengko, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan bisa menjadi pilihan seru. Seperti kabar berikut ini spesial untuk Anda. Objek wisata yang berlokasi di tengah hutan pinus yang sejuk dan rindang ini sangat cocok jika dijadikan sebagai tempat liburan bersama keluarga tercinta untuk menghilangkan kepenatan dan beban pikiran. Dikelilingi oleh hutan pinus yang luas dan rimbun, ditambah udara segar serta pemandangan indah mempesona bagi pengunjung yang ingin merasakan ketenangan, kesejukan di tengah alam yang masih alami, tempat ini patut untuk Anda datangi. Salah satu daya tarik utama di Desa Wisata Patengko adalah wahana kendaraan motor roda 4 atau all-terrain vehicle yang dapat disewa pengunjung untuk menjelajahi keindahan hutan pinus serta area persawahan di sekitar lokasi. Seru sekali. Kenapa lagi? Menantang jalannya, tapi itu salah jalan kan tadi, kurang rambu-rambu lalu lintasnya, itu jalannya. Tapi pokoknya sensasinya gimana? Asik, seru. Selain ATV, Desa Wisata Patengko juga memiliki fasilitas lain seperti area swafoto, gazebo, tempat makan, serta tempat bermain untuk anak. Bagi Anda yang hobi berkemah, tempat ini juga cocok untuk digunakan. Sampai saat ini baru 2 rute yang kami siapkan. Ini pengunjung bisa datang untuk bersantai bersama keluarga, bisa camping, barbecue, dan sementara warna-warna yang lain kami persiapkan seperti kolam renang sementara pembangunan. Ke depan kami akan siapkan glamping dan homestay. Jarak tempat wisata ini sekitar 23 km dari kota Makale, ibu kota Kabupaten Tanah Toraja.
Akses jalan menuju lokasi dapat dilalui dengan kendaraan roda 2 maupun 4. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo ke Desa Wisata Pinus Patengko dan nikmati keindahan alam serta wahana seru yang ditawarkan. Libur di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, warga memadati Taman Impian Jaya Ancol. Pantai menjadi destinasi wisata favorit para wisatawan dalam merayakan Lebaran bersama keluarga. Sementara itu, wisata religi di Kota Bandung menyediakan keindahan-keindahan masjid yang dapat dinikmati sembari beribadah. Salah satunya adalah Masjid Raya Al-Jabar di Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat, yang ramai dikunjungi masyarakat saat libur Idul Adha 1445 Hijriah. Ancol memang selalu menjadi destinasi wisata favorit untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Tidak terkecuali pada saat Hari Raya Idul Adha, yang mana di pagi hari biasanya dihabiskan dengan berkumpul di rumah lalu dilanjut dengan rekreasi di sore hari. Ancol menjadi pilihan favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya karena jaraknya yang cukup dekat dari pusat kota Jakarta. Sementara itu, Kota Bandung juga menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang diminati masyarakat untuk menikmati libur Idul Adha. Bandung selalu menyediakan tempat wisata yang menarik dengan keindahan alam yang indah dan udara yang sejuk. Selain itu, Bandung juga mempunyai wisata religi yang dapat dinikmati masyarakat umum, salah satunya Masjid Raya Al-Jabar. Masjid ini sempat viral karena arsitektur bangunannya terlihat mengapung di danau, sehingga masjid ini juga dikenal dengan sebutan Masjid Terapung Gede Bage. Masjid Raya Al-Jabar didesain oleh Ridwan Kamil yang saat itu menjabat sebagai wali kota Bandung dan diresmikan pada tahun 2020. Masih seputar liburan pemirsa, ini masyarakat masih antusias mengunjungi Pekan Raya Jakarta saat libur Hari Raya Idul Adha. Pengunjung memadati area Jexpo Kemayoran untuk berburu diskon dan menikmati berbagai hiburan. Di libur Hari Raya Idul Adha hari ini, pengunjung Pekan Raya Jakarta tampak ramai. Para pengunjung umumnya datang bersama rombongan keluarga dan teman. Di hari ke-6 PRJ, masyarakat berbondong-bondong memburu diskon dan menikmati berbagai macam hiburan hingga kuliner. Di masa libur Hari Raya Idul Adha ini, Pekan Raya Jakarta buka mulai pukul 2 siang hingga 10 malam. Pekan Raya Jakarta berlangsung selama sebulan dari 12 Juni hingga 14 Juli 2024. PRJ atau Jakarta Fair diselenggarakan sebagai hajatan masyarakat dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-497. Tahun ini PRJ bertema Jakarta Kota Global Berjuta Pesona. Demi melestarikan budaya di tengah gempuran permainan digital, sekelompok mahasiswa bersama dengan masyarakat Desa Pasir Eri menyelenggarakan Kaulinan Pasir Eri atau permainan tradisional asal Jawa Barat. Di tengah gempuran permainan digital saat ini, sekelompok mahasiswa dari salah satu perguruan swasta di Jakarta melakukan upaya untuk melestarikan warisan budaya lokal, yaitu sebuah permainan tradisional. Dengan mengajak ratusan siswa sekolah dasar dari 11 kecamatan di wilayah Taman Sari Bogor, para mahasiswa ini menggelar festival budaya bertajuk Kaulinan Pasar Eri, di mana para siswa bersama masyarakat desa diajak untuk ikut menikmati berbagai permainan tradisional dengan kemasan menarik dari pos ke pos yang diisi dengan berbagai permainan seperti egrang, bakyak, galasin, memanah, boy-boyan, bebelotokan, serta bedil jepret.
Temanya sendiri itu adalah terkait dengan bagaimana caranya mereka bisa mengembangkan permainan-permainan tradisional dan mereka bisa mempromosikan permainan yang memang sudah punah sebelumnya dan ini dipromosikan kembali begitu. Desa Pasir Eri yang terletak di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor ini memang dikenal memiliki berbagai warisan budaya, seperti permainan tradisional hingga karya-karya seni budaya lokal yang perlu dilestarikan. Diharapkan melalui kegiatan ini, kebudayaan tradisional tersebut tetap terjaga dan tidak tergerus oleh arus globalisasi. Sederet artis yang menaikkan ibadah haji tahun ini. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Apaan sih tuh? Kalpa, coklat ditabur kelapa. Enak. Kalpa, apa lagi coklatnya? Taburan kelapanya, krenyes-krenyes. Gurih-gurih lumer gitu. Ini nggak lo makan kan? Coklat bertabur kelapa, lagi enaknya. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak, emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Wow. Aku punya Roma kelapa krim. Wah, baru ya? Mau. Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, serok krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Ini Tante. Enak banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak, emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Kajol, Kisah Ojol, mulai Sabtu 22 Juni jam 8 pagi di Antv Rame. Wow. Aku punya Roma kelapa krim. Wah, baru ya? Mau. Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, serok krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Ini Tante. Enak banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segarnya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Hei, dari mana kamu? Dari rapat OSIS, Bu. Bohong, kamu abis makan cumi kan? Pakai saus padang kan? Makanya guys, abis makan kiss dulu dong. Kiss, harum mewangi, abis makan. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat. Enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Wow. Aku punya Roma kelapa krim. Wah, baru ya? Mau. Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, serok krimnya, lumer kayak es krim.
Makan apa sih? Seru banget. Ini Tante. Enak banget. Roma kelapa krim. Gurih biskuitnya, lumer krimnya. Cobalah makanan ini, Saudara Bima. Juru masak kami membuat kir yang sangat lezat. Hai. Wow. Aku punya Roma kelapa krim. Wah, baru ya? Mau. Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, serok krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Ini Tante. Enak banget. Roma kelapa krim. Gurih biskuitnya, lumer krimnya. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Baru juga isi perut, udah lapar lagi. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, sejumlah artis Indonesia berkesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini. Ada yang berangkat haji melalui jalur reguler dan ada pula yang mendapatkan undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Haji tahun ini, artis Risti Tagor mendapatkan undangan Raja Salman untuk menjalani rukun Islam kelima itu. Dalam Instagram pribadinya, Risti mengunggah pengalamannya naik haji lewat jalur undangan, serta membagikan momen fasilitas yang didapatkan selama menjadi tamu undangan Kerajaan Arab Saudi. Ini merupakan pengalaman kedua Risti Tagor setelah berhaji tahun 2017 lalu. King Saipul Jamil lagi ngapain? Pedangdut Saipul Jamil juga menunaikan ibadah haji secara reguler bersama 213.000 jemaah haji reguler lainnya. Penantiannya selama 12 tahun mengantri kuota haji terlaksana di tahun 2024 ini. Saipul Jamil sangat bersyukur bisa menunaikan ibadah haji dengan kondisi fisik sehat bersama Kloter 11 Jakarta Pondok Gede. Ya Allah, Alhamdulillah lagi nunggu sholat maghrib. Ya Allah, kabulkanlah doa kita ya Allah. Dari Instagram pribadinya, selebgram Fadil Jaidi juga tampak memboyong keluarga besarnya berhaji. Itu kan doa. Bismillah ya Allah, Fadil ya Allah. Allahu Akbar, doa yang terbaik ya Allah. Allahu Akbar. Fadil membagikan momen berdoa di depan Ka'bah dalam rangkaian ibadah hajinya. Senja. Iya, kayak mau nangis terus. Doa sapu jagat, semoga Fadil juga doanya tadi cepat nikah ya Allah. Amin. Ya Allah, doanya Fadil tadi cepat nikah kedengeran ya Allah. Artis papan atas Raffi Ahmad juga tidak melewatkan momen ibadah haji tahun ini untuk turut menunaikan rukun Islam kelima tersebut bersama keluarganya. Dalam unggahan di media sosialnya, Raffi terlihat menjalankan ibadah haji bersama istrinya Nagita Slavina, ibu kandungnya Ami Konita, beserta adik-adiknya. Berkah perayaan ibadah haji tidak hanya dirasakan para jemaah haji Tanah Suci, berkah juga dirasakan para pedagang oleh-oleh haji di tanah air. Salah satunya seperti pedagang yang menjual serba-serbi oleh-oleh haji di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Erlang Purbaya pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Pasar Tanah Abang masih menjadi alternatif bagi yang ingin membawa oleh-oleh asli dari Tanah Suci. Serba-serbi oleh-oleh khas haji tersedia mulai dari berbagai jenis buah kurma, air zam-zam, kacang Timur Tengah, kismis, henna, hingga parfum khas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
Bahkan beberapa produk oleh-oleh haji didatangkan langsung dari Tanah Suci. Dengan harga relatif murah dan praktis, para pedagang mengklaim produk yang ditawarkan kualitasnya juga tidak jauh berbeda dari oleh-oleh yang dibawa langsung oleh jamaah haji. Pusat oleh-oleh haji tersedia di Pasar Tanah Abang, Blok C dan Blok F. Rata-rata penjual mulai beroperasi dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore.